Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kajian singkat Ramadan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang indahnya perjuangan. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas yang namanya sebuah perjuangan. Karena manusia semenjak lahir itu telah melalui sebuah perjuangan. Dan hidup di dunia ini juga banyak perjuangan. Maka perjuangan itu bisa kita lihat bagaimana seorang bayi yang berusaha bisa merangkak, berjalan, berlari, itu sebuah perjuangan. Maka dalam memperoleh keinginannya tadi agar bisa berjalan, tentu tidak bisa ujuk-ujuk langsung berjalan begitu ya. Ya melalui proses merangkak dulu, berdiri, melangkah, satu langkah, dua langkah. Nah itu banyak terjadi, artinya tidak mulus ya, tidak lancar langsung begitu ya, terjatuh berkali-kali, berdiri lagi, mencoba lagi, dan sampai akhirnya dia bisa berjalan, berlari. Nah itu adalah perjuangan yang dilakukan seorang bayi. Nah maka kita hidup di dunia ini, perjuangan juga tidak mulus-mulus lancar begitu saja. Tentu banyak pula rintangan yang dihadapi, banyak pula hambatan yang dihadapi. Maka ketika kita bisa melaluinya, maka akan tercapailah keinginan kita, tercapailah cita-cita kita, dan kenikmatan yang akan kita hadapi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar perjuangan kita di dunia ini, perjuangan hidup ini tidak sia-sia, maka harus kita standarkan perjuangan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hidup di dunia ini tidak lepas bahwasanya tujuannya adalah untuk beribadah. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, nah disitulah yang harus kita lakukan. Agar kemuliaan hidup di dunia ini tercipta, kita peroleh, dan tentunya tidak hanya kehidupan di dunia maupun di akhirat kita dapati, maka harus kita melakukan perjuangan yang sungguh-sungguh, terutama perjuangan bagaimana mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Islam sudah terpinggirkan. Islam banyak
tapi seperti buih di lautan yang diombang-ambingkan ombak kemana-mana. Maka di sini menuntut kita sebagai seorang muslim untuk berjuang, untuk memperjuangkan kemuliaan Islam. Maka perjuangan hidup di dunia ini, perjuangan terberat bukanlah perjuangan untuk mendapatkan cita-cita kita di dunia saja, bukan perjuangan untuk memperoleh cintanya, tapi perjuangan terberat hidup di dunia ini adalah perjuangan untuk mengembalikan kemuliaan Islam. Maka perjuangan untuk mengembalikan kemuliaan Islam itu yaitu dengan dakwah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perjuangan di jalan dakwah ini ya banyak sekali rintangannya. Sedikit orang yang mau menempuhnya. Namun disitulah letak indahnya jalan ini, jalan cinta yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Memang tak banyak keuntungan dunia yang akan kita terima, bahkan sebaliknya, dakwah menuntut kita agar rela berkorban harta dan jiwa. Namun sesungguhnya segala pengorbanan itu telah menjadi investasi yang kelak di akhirat kita akan menuai hasilnya. Sehingga perjuangan terberat kita hidup ini adalah perjuangan di jalan dakwah. Kalau kita lihat banyak para pemuda yang gagah, laki perkasa ya, namun loyo ketika kita ajak berada di jalan dakwah. Banyak juga para saudagar yang kaya raya, namun amat pelit ketika diminta untuk menginfakkan hartanya di jalan dakwah. Kita lihat lagi banyak pula para ilmuwan, cendekiawan yang cerdas akalnya, tapi sayang kecerdasan yang dimiliki tak mampu membuatnya berpikir dan sadar akan pentingnya perjuangan di jalan dakwah. Maka bagi yang berada di jalan dakwah, bersyukurlah. Jalan yang panjang lagi berliku, yang sukar lagi menanjak, dan yang rumit serta penuh ujian. Memang berat kita berada di jalan ini, tapi kenikmatan yang kita inginkan ya pahit ya di awalnya, tapi manis ketika kita sudah mendapatkan kemuliaan Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jalan dakwah itu memang amat jauh, tapi sungguh kita tak perlu dan memang tak akan mampu menyusuri dari pangkal hingga ujungnya. Maka cukuplah kita mati di atasnya, menghabiskan sisa hidup yang dimiliki untuk berjuang di jalan ini, jalan cinta yang mempertemukan kita dengan para pejuangnya di alam yang baru, yaitu alam kehidupan sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam Quran surat Muhammad ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Semoga ayat ini selalu mengingatkan kita semua bahwa perjuangan kita dalam dakwah menegakkan syariat Islam
meninggikan agama Allah ini bukanlah kesia-siaan. Semoga ayat ini tertanam kuat dalam hati dan pikiran kita agar perjuangan dakwah Islam senantiasa menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, sekaligus menghibur kita bahwa apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amalan yang akan memberatkan hitungan amal baik kita di akhirat nanti, menjadi sarana untuk mengantarkan kita ke surganya insya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi para pengemban dakwah menyeru agama Islam agar senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan kemuliaan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.